waktunya hari ini. Baik. Ya, oke. Ada nih kita sudah masuk di pendampingan individu keempat. Oke, di sini tujuan pendampingan ini kan nanti saya akan melakukan observasi terhadap adik di kelas. Jadi observasi pembelajaran yang kemarin sudah disepakati ya, kita membuat pembelajaran yang mengandung penerapan disiplin positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan integritas KSE dalam pembelajaran. Oke deh, untuk observasi nanti tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa? Tujuan pembelajarannya karena ini materinya berhubungan dengan pewarisan sifat, jadi memang rencananya itu adalah supaya anak-anak bisa menjelaskan hukum dua Mendel. Kemarin yang pertama sudah mulai dengan bab yang pertama, jadi itu sudah hukum satu Mendel, sekarang memasuki hukum dua Mendel. Nah, dari hukum dua Mendel ini saya pengennya mereka itu mampu melakukan persilangan, kira-kira kalau bunga warna merah disilangkan dengan warna putih, kira-kira jadi warna apa, jangan sampai kemudian hasilnya berbeda pakai pola yang ada gitu. Oke, untuk sasarannya deh, ini peserta didik kelas berapa? Kelas 9. Oh iya, untuk sasarannya peserta didik kelas 9. Oke, kita sepakat ya untuk waktu kunjungan hari ini Selasa tanggal 15 Oktober 2024. Untuk jamnya jam 10:10 sampai berapa jam pelajaran? 2 kali 45. 2 jam pelajaran. Oke dek, tadi tujuan pembelajaran sudah disampaikan, kemudian area pengembangan yang hendak ada capai dari tujuan pembelajaran itu apa saja? Yang ingin dicapai itu adalah kalau untuk bagian sikapnya itu adalah mereka keterampilan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, terus kerjasamanya juga, terus kolaborasi dengan teman, lalu kemampuan untuk menyajikan di depan. Kira-kira bagian itu. Oke, siap. Nah, dari area pengembangan tadi yang Ade mau capai itu, kemudian Ade menerapkan strategi-strategi yang bagaimana? Strategi saya pakai model pembelajaran discovery learning, karena saya pikir kalau dengan pemberian stimulus, saya yakin mereka akan tertarik dengan materi yang dikasih. Nah, dengan kalau kita sudah mampu menarik mereka punya perhatian dengan materi, berarti mereka akan lebih mampu lagi untuk bekerja lagi. Oke, siap. Oke deh ya. Nanti habis ini kita langsung ke dalam kelas. Izin nanti saya akan melakukan observasi dan nanti saya akan mencatat hal-hal yang penting, dan nanti izin pada bagian akhir akan memberi umpan balik. Jadi kita pembelajaran seperti biasa sih. Oke, kita bisa lanjut langsung ke dalam kelas ya. Oke. IPA. Kita berdoa tadi, guru. Satu bisa pimpin doa di depan. Ayo, satu pimpin doa. Ketua kelas, tadi ada tapi ada dua. Mulai, ayo, ketua pimpin doa. Yang bikin hari siapa? Ayo, Vanessa. Oke. Kita ini hari belajar tentang hukum dua Mendel. Minggu lalu kita belajar tentang hukum satu Mendel, toh? Ya. Oke, sebelum kita mulai sifat, kebiasaan sifat yang bagaimana? Kalau misalnya bunga warna merah dikasih silang dengan bunga warna putih, kira-kira dia warna pink bisa ke tidak? Bisa. Kenapa bisa?
Karena dipersilangkan. Dipersilangkan ada yang dominan penuh, ada yang apa? Dibahas sama-sama. Pertama itu baca dulu. Setelah baca baru kita coba bahas sama-sama. Jadi kalau baca buku terlalu tinggi nanti Pak Guru jelaskan lagi. Tapi yang penting pertama baca dulu. Coba-coba analisis sendiri. Sudah? Waktu 2 menit. Yang hukum 2 saja ya. Pakai huruf apa? U besar, U kecil? U besar, Berarti saya belahnya ini jadi lawan dari sini. Berarti T kecil, U kecil, U kecil. Nah ini dia punya genotipnya. Nah dari genotip ini maka kita bisa tentukan dia punya gamet. Gamet ini lihat, bagian sebelah sini ada berapa huruf? Ada berapa jenis huruf? 2. Huruf yang pertama adalah huruf T besar. Huruf yang kedua itu adalah huruf U besar. Kalau yang sebelah sini T kecil dengan U kecil. Oke. Dengan pendek putih. Oke. Tinggi umum ada berapa? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinggi umum ada berapa? 9. Sudah? Tinggi putih ada berapa? 1, 2. Mana lagi? Ini. Ini. Oh iya ini. Berarti ada berapa? 3. Terus pendek ungu ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3. Pendek putih 1. Berarti perbandingannya adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Nomor 1 dengan nomor 2 itu apa? Wajib kerja. Nomor 3 itu boleh kerja, boleh tidak. Sudah? Kalau selesai 1 dengan 2 terus ada waktu, boleh kerja soal nomor 3. Tapi kalau belum selesai, boleh kerja nomor 1 dengan nomor 2. Waktu 30 menit. Untuk kerjanya itu perhatikan baik-baik dia punya genotipnya. Nomor 1 genotipnya B besar dengan H besar. Dikawinkan dengan yang B kecil, H kecil. Cari sampai F2-nya. Berarti kerja persis seperti ini. Sudah? Coba kerja persis seperti ini. Lalu soal nomor 2. Soal nomor 2 itu aja punya, kita sudah tahu angkanya. Jadi kalau misalnya yang buah besar, mangga besar, manis disamakan dengan mangga yang besar tapi asam, itu dia anaknya ada 120. Nah dari 120 yang unggul itu ada berapa? Itu kita coba cari tahu sama-sama. Sudah? Jadi boleh dalam kelompok, boleh bagi-bagi tugas, boleh kerja sama-sama, boleh. Silakan berdiskusi. Kalau ada yang butuh bantuan, panggil Pak Guru. Bisa? Ada yang butuh bantuan, panggil Pak Guru. Silakan dikerjakan.
Coba cocok kasih contoh dengan yang kamu kerja, kira-kira sama atau beda? Ayo yang mau protes silakan. Oke, sambil kalian kerja yang itu, perhatikan yang kelompok 2 kerja di depan. Terima kasih ada Robin. Bagaimana perasaannya tadi selama pembelajaran di dalam kelas? Ya, aman, santai, anak-anak bisa lumayan aktif gitu. Ya, oke, sekarang kita akan melakukan refleksi dulu ya, sebelum nanti saya akan memberikan feedback atau umpan balik untuk percakapan pasca observasi setelah saya melakukan observasi di dalam kelas tadi. Oke, adik, boleh kita melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung tadi. Oke, untuk refleksi ini kita menggunakan model 4B saja. Jadi yang pertama, pertama kan peristiwa. Peristiwa hari ini kan observasi. Apa yang Ade Robin dapatkan, apa yang Ade Robin rasakan? Misalkan saya rasa saya santai dengan anak-anak karena sepertinya mereka juga lumayan aktif, tapi yang menjadi kenal ini saya harapnya mereka hadir lebih banyak karena jumlah mereka aja banyak, tapi yang hadir tadi cuma 18. Menurut saya harusnya lebih banyaknya lagi gitu. Peristiwa yang pertama itu, terus di dalam kelas memang ada anak yang aktif, ada juga anak yang tidak, tapi sepertinya sejak organisasi sudah baik tadi. Oke, jadi dari peristiwa ini tadi mungkin karena tadi kita juga agak datanya lama, jadi anak-anak mungkin yang sudah datang pagi akhirnya ada yang sudah sebagian tidak masalah sih. Kemudian dari peristiwa itu perasaan Ade Robin bagaimana? Lumayan senang, akhirnya bisa selesai observasi. Siapa tahu deg-deg gitu ya, sedikit juga tuh, karena ini kan harus sesuai dengan yang terdiferensiasi sama KSE-nya tuh. Kan saya tidak tuliskan diferensiasi mana. Oke, sekarang nih menurut Ade nih tadi untuk pembelajaran di dalam kelas itu, ada tidak Ade merasakan gitu ada diferensiasi dan KSE-nya? Kalau merasakan diferensiasi ada diferensiasi proses itu dari keliling dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Terus ada apalagi untuk KSE-nya ya kayak menyapa mereka, kemudian
ada dari pengunjung tadi juga kan untuk manajemen program ini saya ada untuk KSE sama integrasi ke diferensiasi ada Kak Mas. Oke, siap. Dari tadi peristiwa, perasaan, kemudian pembelajaran apa yang ada dapat hari ini? Nah, pembelajarannya sepertinya ke depan memang harus manajemen waktu, karena memang waktu tadi memang kurang pas, jadi memang ada ada beberapa kendala menurut saya di waktu. Kemudian harus memberikan disiplin waktu, karena tadi memang tidak kasih waktu bilang 30 menit tapi ternyata tidak perhatikan hanya 30 menit, suruh mencatat 2 menit tapi kadang lebih, jadi itu yang mungkin nanti ke depan di PVJ perbaiki lagi Kak. Jadi ini sudah langsung dijawab dengan rencana tindak lanjut ini, padahal pertanyaan belum sampai situ ini. Ya, jadi sekalian sudah rencana tindak lanjutnya, ya itu tadi ya. Jadi diulang dulu rencana tindak lanjutnya. Rencana tindak lanjutnya untuk ke depan lebih manajemen ke waktu, karena memang tadi waktunya sepertinya kurang dilihat dengan baik. Ya oke. Jadi hasil refleksi ini kakak simpulkan tadi yang untuk peristiwanya tadi ya, Adep sebenarnya mengharapkan murid yang hadir banyak, tapi mungkin tadi kita juga kendala dengan Johnson agak telat, anak-anak mungkin sudah hadir pagi tapi sebagian sudah ada yang pulang. Untuk perasaan ya memang kita sebagai guru harus selalu senang, selalu happy, jangan persoalan yang dari rumah kita bawa di sekolah nanti yang ada kita menjadi beban untuk kita. Terus pembelajaran yang ada dapat tadi itu langsung sudah dijawab dengan rencana tindak lanjut, jadi ke depannya nanti lebih memanajemen. Oke Dek, itu refleksi. Sekarang izin ya Dek, tadi kakak sudah melakukan observasi di dalam kelas, izin mau memberikan feedback atau umpan balik. Oke. Yang pertama kakak mengapresiasi dulu apa yang sudah dilakukan dalam kelas tuh sangat baik. Namun ada beberapa catatan kecil seperti tadi kakak ada izin akan melakukan observasi dan melakukan catatan seperti kesepakatan kita kan. Dalam observasi kali ini kita akan fokus pada disiplin positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan integritas KSE di dalam pembelajaran. Ya tadi ada juga sudah bilang ya, untuk RPP memang tersirat, ya tidak tersurat di situ karena ada tidak menjelaskan, tapi tahulah ini memang KSE-nya kemana seperti itu. Kemudian KSE tadi yang kakak tangkap sih memang tadi ya untuk kesadaran diri, mulai dari tadi ya menyapa dengan hangat, mengucap salam, kemudian menanyakan kehadiran anak, berdoa. Terus untuk KSE berikutnya yang kakak tangkap itu kemampuan murid berelasi ya tadi untuk pembentukan kelompok-kelompok diskusi. Nah di situ menunjukkan atau kemampuan bagaimana murid itu berelasi antar sesama teman. Kemudian yang kakak tangkap lagi untuk KSE-nya untuk itu keputusan yang bertanggung jawab ya. Jadi tadi kelompok mereka mampu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depannya. Nah kemudian untuk komunikasi positif ini sudah baik. Jadi tidak hanya adik sebagai guru yang berbicara di depan, tetapi ada interaksi, ada timbal balik antara adik sebagai guru dengan murid yang ada di dalam tadi juga untuk scaffolding, ada juga berkelilingnya membantu kesulitan siapa yang merasa kesulitan, ada sudah menghampiri mereka. Kemudian sini yang menjadi catatan hanya untuk penerapan disiplin positif. Oke deh, sebelumnya di kelas udah ada kesepakatan kelas. Ya, oke. Sudah ada kesepakatan kelas, cuman tadi untuk itu kakak belum menangkap karena mungkin tadi ada ya tidak masalah ini hanya memberi umpan balik. Sebaiknya mungkin pada saat pertama masuk setelah menyapa mengingatkan mereka tentang kesepakatan kelas. Itu tadi itu yang belum ditangkap. Tapi kalau untuk penerapan segitiga restitusi tadi kakak dapat sih tadi ada kan aduh Pak Guru ini agak susah. Tidak apa-apa, tidak masalah. Maksudnya nanti mungkin diselesaikan di lain waktu karena untuk restitusi sendiri kan kita tahu untuk menstabilkan identitas. Jadi untuk
mengajarkan murid bahwa kesalahan itu dapat nanti untuk menjadi kesempatan belajar di lain waktu. Jadi itu sudah dapat. Kemudian untuk penciptaan lingkungan belajar tadi ada dapat awal menyapa, terus kemudian membuat kelompok-kelompok diskusi. Untuk strategi sih di sini ya mungkin kita menyesuaikan kondisi dan lingkungannya. Kalau yang kemarin Bu Pris mereka karena mungkin daerahnya masih ada ini, macam Bu Priskila sebenarnya kemarin dia mau menayangkan menggunakan proyektor tapi karena terhalang, tapi dia masih bisa pakai laptop aja untuk menayangkan video seperti begitu. Kalau Bu kemarin dia medianya dia praktek langsung. Jadi ya kita menyesuaikan dengan lingkungan. Adik sudah melakukan dengan baik. Kemudian untuk asesmen, karena ini mungkin belum selesai ya untuk asesmen. Tadi belum lihat asesmennya seperti apa. Mungkin itu saja sih umpan balik yang hari ini bisa Kakak berikan. Semoga kedepannya dia lebih baik lagi. Terima kasih Ade atas waktunya. Selamat siang.